Gördün mü? O ne lan? O ne lan? Dikenal dengan serial horor domestiknya, sequel Dabi yang ketiga ini mendapat banyak perhatian di media sosial. Pasalnya, film ini diklaim sebagai film pertama di dunia yang menggunakan gambar jin asli. Kisah dalam film ini pun diambil dari kejadian nyata, di mana sebuah keluarga mendapatkan teror mengerikan dari makhluk astral. Kengerian semakin memuncak ketika mereka menguak asal-muasal simbol jin yang ada di rumah keluarga Sinan. Mampukah mereka selamat dari teror Dabe? Berikut ceritanya. Di awal film tertulis sebuah peringatan yang mengklaim bahwa beberapa suara dalam film ini diambil dari rekaman asli Seidati. Potongan rekaman CCTV yang buram dan berisik menggambarkan apa yang terjadi pada keluarga itu. Surat keterangan medis asli dengan pasien yang bernama Seida menjelaskan jika mereka harus merekam segala aktivitas yang terjadi di rumahnya selama 1 minggu. Seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Gata mengatakan bahwa Seida mengalami simbolisme atau sleepwalking yang membuat ia mendapatkan komplain dari pasien lain di rumah sakit. Sang profesor berkata, jika pada umumnya pasien yang mengidap sleepwalking akan diisolasi di ruang khusus agar tidak membahayakan orang di sekitarnya. Namun, Seida enggan dirawat di rumah sakit dan memilih rawat jalan di rumahnya sendiri dengan syarat semua pergerakannya harus dipantau, utamanya saat malam hari. Sang profesor membutuhkan hasil rekaman itu untuk mendapatkan diagnosa secara akurat. Dan film pun dimulai. Di hari pertama ia di rumah, Sinan sudah menginstal CCTV di setiap sudut rumah. Malam itu, tepat pukul 2:47 dini hari, Seida kembali mengalami sleepwalking. Burshu, sang anak membangunkan ayahnya dan berkata jika sang ibu tak ada di dalam kamar. Sinan bergegas membawa kamera dan mencari keberadaan istrinya itu. Terdengar, Burshu memanggil ayahnya dan menunjuk ke sebuah arah. Sinan berjalan menuju ke balik sofa dan menemukan Seida tertunduk di sana. Sinan mengikuti langkah Seida, sementara Burshu terlihat masih kebingungan dengan tingkah aneh sang ibu. Terdengar suara asli Seida yang menyebutkan sebuah mantra. Sinan menepuk pundak Seida, namun istrinya itu berjalan cepat menjauhinya dan tersadar dengan sendirinya. Sinan meletakkan kameranya ke atas meja dan menenangkan istrinya yang masih syok. Keesokan harinya, Aisun, sepupu Seida, datang menjenguk bersama keluarganya. Ece dan Burshu bermain bersama di taman, sedangkan Aisun menanyakan keberadaan kamera yang terpasang di semua sudut ruangan. Pagi itu, Seida curhat pada sepupunya jika beberapa bulan terakhir ini ia sering mengalami sleepwalking. Seida sama sekali tak sadar saat berjalan. Dalam sleepwalkingnya itu, Seida bisa menghancurkan apapun dan melukai siapapun, bahkan dirinya sendiri. Saat malam tiba, tepat pukul 3:13, anjing penjaga rumah Seida mengendus adanya bahaya. Kamera mulai merekam beberapa orbs yang menyelimuti isi rumah. Sementara itu, Seida kembali terbangun dari tidurnya. Ia duduk cukup lama di atas kasur. Sinan mempergoki Seida dan langsung menidurkannya kembali. Tiba-tiba, Sinan mendengar suara orang beraktivitas di lantai dasar. Ia membawa kamera dan berlari turun ke ruang tamu. Sinan tak menemukan siapapun di sana. Kerincing yang tergantung di atap rumah itu pun bergerak sendiri. Sinan yang panik mencoba untuk menenangkan dirinya jika itu hanyalah angin yang berhembus. Video anjing penjaga rumah terlihat gelisah. Sinan keluar dari rumah untuk memastikan tak ada siapapun yang menerobos pagar. Setelah semua dirasa aman, Sinan kembali beristirahat di dalam rumah. Pagi harinya, keluarga Sinan makan bersama dengan keluarga Aisun. Burshu membantu Bibi Asie untuk menyiapkan peralatan makan. Sementara Sinan masih setia dengan handycamnya merekam semua yang terjadi siang itu.
Ia merekam Zafer, suami Aisun yang sedang memamerkan botol wine handmade tradisional miliknya. Sinan bertanya dari mana Zafer mendapatkan wine langka itu. Zafer berkata jika wine-nya itu berasal dari sebuah desa dengan rumah batu yang sudah lama diasingkan warga. Ternyata Sinan tak mengetahui kabar tentang adanya desa terasing di sekitar tempat tinggalnya. Zafer melanjutkan jika desa itu bernama Deruns. Sambil menikmati wine itu, Zafer menceritakan kejadian mistis yang terjadi di desa Derun. Beberapa tahun lalu, seorang pria di desa itu terbangun di tengah malam dan mulai menyerang istrinya. Pria itu menghancurkan kepala wanita itu dengan sebilah kayu. Pria itu berkata pada polisi jika ada jin yang merasuki matanya dan membuatnya membunuh istrinya sendiri. Sinan berkata jika ada kemungkinan pria itu mengidap penyakit delirium, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kebingungan akut yang berkembang selama periode tertentu. Namun, Zafer berkata jika seorang imam di desa itu melarang warga untuk sholat dan berteriak jika mereka semua adalah keturunan iblis. Ternyata, istri-istri mereka sebelumnya telah melakukan hubungan gelap dengan jin dan melahirkan anak-anak iblis. Sinan tak percaya dengan cerita yang tak masuk akal itu dan berkata jika sang imam mungkin menjadi gila karena gosip yang beredar di masyarakat Derun. Zafer menyangkal karena pada akhirnya semua orang yang tersisa meninggalkan rumah mereka dan mengasingkan desa itu. Zafer berkata jika tempat tinggal Sinan saat ini tidaklah aman. Malam di hari ketiga pun tiba. Seida lagi-lagi berjalan dalam tidurnya. Ia pergi menatap kamera dan rekaman suara asli Seida kembali terdengar. Ia mengatakan beberapa kata yang tak dimengerti artinya. Hasemata, hatimato, dan bla bla bla. Tiba-tiba ia menghadap ke arah cermin dan masuk ke kamar anaknya. Burcu terbangun melihat ibunya berdiri di samping kasurnya. Sinan pun mendengar teriakan Burcu dan berlari menuju ke kamar anaknya. Sambil menangis, Burcu berkata jika ibunya datang ke kamar namun wajah ibunya sangat menyeramkan. Sinan segera mengambil kameranya dan memeriksa seluruh isi rumah. Terdengar suara Seida yang masih mengatakan mantra-mantra aneh di depan cermin. Sinan mendekati istrinya dan mencoba untuk menyadarkannya. Namun Seida memelototinya dan berkata jika Sinan akan mati. Keesokan paginya, Sinan bersikap normal dan kembali merekam aktivitas istrinya pagi hari itu. Seida bertanya pada Sinan mengapa Burcu terlihat marah padanya. Sinan berkata jika istrinya itu semalam tidur berjalan dan menakut-nakuti Burcu. Seida bergegas ke kamar Burcu untuk meminta maaf pada gadis kecilnya itu. Saat Seida bertanya ada apa dengannya, Burcu bertanya siapa yang ada di belakang ibunya tadi malam. Sang ibu berkata jika ia sendirian semalaman. Namun Burcu kembali berkata jika ia melihat seseorang bertubuh tinggi berwarna hitam berjalan di belakang sang ibu. Seida meminta Burcu ke dapur untuk sarapan. Ia berpikir apa yang sebenarnya terjadi semalam, namun ia tak mengingat apapun yang terjadi terutama saat dirinya mengalami sleepwalking. Zafer kembali menunjukkan temuannya pada Sinan. Sebagai sepupu yang baik, Zafer ikut mencari informasi terkait penyakit sleepwalking Seida. Ia menunjukkan e-book dari kitab Azazil. Zafer berkata jika buku itu berisi petunjuk dan tata cara melakukan sihir dengan bantuan iblis. Kitab Azazil yang diperolehnya itu ditulis dalam bahasa Spanyol dan diterbitkan di Andalusia. Satu-satunya buku yang masih tersisa di Museum Cordoba dan yang masih beredar saat ini adalah ilegal. Sementara, Sinan bertanya siapakah orang yang menulis buku seperti itu. Zafer menjawab jika penulis buku itu adalah jin yang bernama Suhas, maka dari itu buku itu dilarang edar karena berbahaya. Sinan cukup terkejut mendengar hal itu. Zafer menunjuk layar laptopnya. Ia berkata jika kata daba tercantum di dalam buku itu.
Sinan membaca keterangan dalam buku itu dan menjelaskan jika Daba adalah utusan jin yang hidup dan menghantui manusia dalam mimpi sebagai peringatan sebelum kiamat tiba. Jin dapat membuat manusia menjadi gila dan meletakkan jiwanya di antara alam tidur dan alam nyata menggunakan Daba. Zafer melanjutkan jika Daba juga dimention dalam Al-Quran sebagai makhluk pengingat hari kiamat. Zafer mengatakan mungkin penyakit sleepwalking Seidah ada hubungannya dengan Daba dan juga jin. Dalam buku itu dijelaskan jika Daba menyerang secara terus-menerus dan step by step hingga orang yang diganggunya menjadi semakin menggila. Zafer kembali mengutarakan idenya. Ia akan pergi ke desa Derun membawa kamera dan mencari tahu tentang penyakit Seidah. Karena Sinan harus menjaga Seidah 24/7, terpaksa Zafer pergi sendirian ke desa itu. Sementara itu di dalam rumah, Bibi Asie terlihat sibuk membersihkan rumah. Ia mendengarkan ke dalam cermin seperti ada suara di dalam cermin itu. Sementara itu, Burcu dan Ece bermain berdua dan berteriak di dalam kamarnya. Aisun datang dan memarahi mereka berdua agar menutup mulut mereka saat bermain. Burcu bercerita pada Ece jika ia melihat makhluk hitam yang menyeramkan semalam. Ece malah berkata jika ia ingin melihat makhluk itu juga. Burcu menutup pintu dan berkata pada Ece untuk memanggil makhluk itu bersama. Mereka bersembunyi di balik kain putih sembari mengucapkan makhluk hitam datanglah. Selang beberapa lama, tiba-tiba kain putih yang menyelimuti mereka berdua terpelanting dengan sendirinya dan membuat dua bocil itu berteriak ketakutan. Aisun datang dan melihat mereka menangis. Ia pun mengajak Burcu dan Ece turun ke ruang tengah. Malam di hari keempat, pukul 2:48, Sinan terbangun dari tidurnya. Ia kepikiran tentang cerita Zafer tentang jin dan Daba. Sinan menemukan sebuah informasi jika sebelum kiamat, manusia akan melihat jin berkumpul di sebuah tempat bernama Yakaza. Bukan Yakuza, tapi Yakaza. Sinan meneruskan investigasinya di dalam dunia maya. Ia menemukan jika Yakaza yang dimaksud adalah sebuah alam yang ada di antara alam tidur dan alam nyata. Saat ia kembali mempelajari hal itu, lampu-lampu di rumahnya berkedip sendiri. Sinan mendengar suara Burcu memanggilnya. Ia segera memeriksa anaknya, namun anaknya masih tidur dan terlihat baik-baik saja. Ia tak menyadari jika boneka Burcu melayang dan jatuh sendirinya saat ditinggalkan oleh Sinan. Sesampainya di kamar, Sinan semakin gelisah dan mengistirahatkan diri. Selang 1 jam, Seidah kembali terbangun dan berjalan menuju ke arah kamera, namun ia tertidur lagi. Keesokan harinya, Sinan memanggil Burcu yang sedang memberi makan Fido. Ia bertanya pada anak gadisnya itu tentang apa yang ia lakukan semalam. Ternyata Burcu semalam sama sekali tak berteriak. Ia juga tak bermimpi buruk semalaman. Sinan kemudian menanyakan perihal makhluk hitam yang dilihat oleh anaknya saat Seidah mendatanginya. Burcu membenarkan jika ia melihat makhluk tinggi besar berwarna hitam ada di belakang tubuh ibunya. Sinan bertanya seperti apa wajah makhluk itu. Namun Burcu sendiri tak dapat menjelaskannya. Seidah mendekati mereka. Ia berkata pada Sinan jika ibu Sinan akan datang ke rumah. Seidah meminta Sinan untuk berkata pada ibunya jika mereka tak siap menerima tamu. Namun Sinan tak bisa melakukannya. Seidah merasa lebih tertekan karena mertuanya itu akan datang membawa dukun. Sinan hanya bisa diam dan malah membentak istrinya. Sementara itu, Zafer sudah sampai di desa Derun. Ia merekam betapa creepy dan sepinya desa itu. Zafer bahkan tak menemukan satu orang pun di sana. Banyak bangunan tua yang hancur dan ditinggalkan rusak begitu saja. Zafer sampai di ujung jalan dan melihat bayangan hitam. Ia bergegas pergi dari bayangan itu dan berhasil menemukan sebuah rumah. Di dinding rumah itu tertulis huruf M dengan cat berwarna merah. Ternyata Zafer menyadari jika simbol huruf M itu ada di mana-mana. Tidak hanya di pintu rumah, namun juga di jalanan menuju desa Derun. Zafer pergi ke desa sebelah untuk menemui penduduk sekitar. Ia bertemu dengan 2 orang pria yang sedang bekerja di sebuah peternakan.
Zafer bertanya pada mereka apa yang terjadi dengan desa Derun. Pria itu menjawab jika di belakang Bukit Batu Derun adalah Sungai Baltik. Dulunya sungai itu bernama Sungai Jin. Banyak kejadian mematikan di sungai itu. Pernah ada seorang wanita hamil dan mati di sungai tersebut. Banyak pertikaian yang terjadi di desa Derun. Bahkan seorang kuda jinak pun menjadi ganas saat dibawa ke desa itu. Rumor yang beredar juga mengatakan jika ada 7 orang pemuda desa Derun yang menghilang diculik jin. Zafer kembali bertanya tentang simbol M yang ia lihat di setiap sudut desa. Pria satu lagi menjawab jika huruf M itu berarti Majnun atau gila. Ia mengatakan jika manusia yang terjebak di alam jin akan kembali dalam keadaan Majnun. Di rumah Sinan, Burcu dan Ece bermain kembali di dalam kamarnya. Mereka berdua mulai mendengarkan ada suara aneh yang masuk ke kamar Burcu. Burcu memandangi makhluk astral itu dan menyuruhnya pergi dari kamarnya. Tiba-tiba tubuh Ece terangkat dan jatuh terpelanting. Mereka berdua berlari keluar kamar untuk memanggil ibunya. Aisun masuk ke kamar Burcu dan memeriksa kamera yang bergerak sendiri. Namun Aisun pun terpelanting secara misterius. Saat malam tiba, Zafer masih berada di sekitaran desa Derun. Ia bertanya pada orang-orang yang melintasinya. Seorang wanita parubaya bercerita jika dulu ada sebuah rumah di dekat Bukit Batu, namun kini rumah itu sudah rusak dan ditinggalkan penghuninya. Kejadian aneh sering terjadi di desa itu. Pernah suatu malam, anjing-anjing berkumpul dan menyerang anjing lainnya. Mereka mengoyak tubuh anjing lainnya, bahkan memakan dagingnya. Kanibal. Wanita itu mengintip kemana arah perginya anjing-anjing itu. Ternyata gerombolan anjing itu masuk ke rumah dekat Bukit Batu dan bersembunyi di balik makhluk berwarna hitam seperti asap. Wanita itu memanggil suaminya untuk memeriksa makhluk itu. Setelah bertemu dengan makhluk itu, sang suami mengalami kelumpuhan di tubuh bagian kiri. Tetangga wanita itu datang menghampiri Zafer. Ia berkata jika desa Derun adalah tempat tinggal para jin daba. Dalam Al-Quran disebutkan jika daba akan memasuki setiap rumah. Semua penduduk desa itu diserang oleh jin daba dan membekas tulisan huruf M yang diukir menggunakan darah korban. Pria itu segera menyuruh Zafer untuk meninggalkan desa Derun karena tempat itu sudah tak aman lagi. Zafer pun pamit dan melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu seorang pemuda mengendarai motor bersama anaknya. Pemuda itu langsung memperingatkan Zafer untuk tidak memasuki desa Derun. Namun, Zafer tak mengindahkan peringatan warga dan malah pergi ke rumah di dekat Bukit Batu. Ia memasuki rumah itu dan menjelaskan apa yang ia lihat di sana. Kondisi di dalam rumah itu sudah hancur dan kotor. Barang-barang berserakan di tanah. Zafer naik ke lantai atas dan mengatakan jika di lantai atas itu ada kejadian di mana seorang pria menghancurkan kepala istrinya dengan kayu. Zafer menemukan ada jimat dari tulang yang diikat di depan pintu kamar. Ia pun masuk ke dalam ruangan itu dan merekam foto perempuan berhijab yang merupakan korban pembunuhan suaminya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara asli dari rekaman sepupu Seida. Di luar kamar terlihat foto wanita korban pembunuhan itu lagi dengan warna hijab yang berbeda. Saat Zafer memasuki kamar lain, ia dikejutkan dengan kucing berwarna hitam putih di dalam kamar itu. Suara dentuman dan auman kembali terdengar. Zafer kali ini mulai panik dan mempercepat langkahnya. Ia iseng membuka lemari dan menemukan foto pernikahan dan foto bayi iblis. Foto itulah yang diklaim sebagai foto asli jin yang ditemukan di kasus asli keluarga Seida. Zafer kembali mengeksplorasi ruangan itu. Ia menemukan sebuah bungkusan yang berisi cermin dengan huruf M di baliknya. Saat ia membalikkan cermin itu, terlihat bayangan mengerikan wajah iblis. Merasa ada yang tinggal di dalam cermin itu, Zafer pun membuangnya dan bergegas meninggalkan rumah tersebut. Ya, sebelum lanjut ke cerita, Supe mau beri pengumuman nih. Buat para Supe yang mau ikutan giveaway Supe Blessember Season 2, segera cek deskripsi. Caranya mudah aja, cukup share video Supe yang mana aja dan kirimkan buktinya ke email. 5 para Supe yang paling banyak nge-share akan mendapatkan earbuds gratis dari Baseus.
Buruan share videonya dan dapetin hadiahnya, ditunggu sampai tanggal 10 Desember 2021. Oke, kembali ke laptop. Aisun terlihat cemas mondar-mandir di dalam rumah Seida. Saat Sinan dan Seida pulang, Aisun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan anak-anak. Seida turut panik melihat wajah Aisun yang pucat dan ketakutan. Sinan semakin waspada dan membawa kameranya untuk merekam kemanapun ia pergi, bahkan saat di kamar mandi. Seida yang tengah mandi meminta suaminya untuk menyingkirkan kameranya itu dan tiba-tiba, wala! Ya, itu punya Sinan, jangan salah fokus. Seida kembali membalikkan kameranya ke arah cermin. Tiba-tiba kamera itu ngezoom sendiri. Sinan merekam ke arah bathtub dan melihat ada bayangan orang di balik tirai. Saat ia menyikap tirainya, tak terlihat ada siapapun di sana. Mereka pun bersiap untuk tidur malam itu. Seida mulai memprotes mertuanya yang berniat untuk membawa dukun ke rumahnya. Sinan berkata jika keluarganya di Ankara percaya jika rumah itu diganggu oleh makhluk tak berwujud. Di malam kelima itu, tepat pukul 3.53, Burcu kedatangan tamu. Sebuah mainan berwarna hitam terbang memasuki kamar Burcu dan membangunkan tidurnya. Burcu sendiri memandangi makhluk itu dan mencoba untuk menyentuhnya. Saat mainan itu jatuh ke tanah, balon yang ada di kamar Burcu meletus sendiri. Burcu berteriak dan membuat Sinan terbangun. Ia memeriksa dan menenangkan anaknya itu. Sementara itu, Seida tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Sinan berlari menuju ke dapur dan menemukan pisau dengan bercak darah. Ternyata, Seida berdiri di depan cermin dan menggambar simbol M dengan darah yang keluar dari tangannya. Sinan segera mengambil tisu dan membalut luka Seida. Ia membawa istrinya itu untuk kembali ke kamar. Esok harinya, Bibi Asye terlihat membersihkan kamera. Saat ia menyentuh benda itu, ia seperti tersengat dan ketakutan. Ia pun bergegas pergi entah kemana. Siang itu, Sinan menunjukkan hasil rekamannya pada Zafer. Saat Zafer melihat simbol M yang digambar Seida, ia langsung berkata jika simbol itu sama persis seperti apa yang tertera di desa Derun. Zafer pun menunjukkan hasil rekamannya saat ia berada di desa itu. Malam harinya, di malam ke-6 pukul 4.17, pintu-pintu di kamar Seida bergerak sendiri. Burcu terlihat berjalan di ruang tengah dan duduk di sofa ruang tamu. Ia menggambar simbol M dengan pensil berwarna merah. Ia menggambar banyak sekali simbol M dan pergi ke kamar. Kertas itu terlihat berhamburan dan bergerak sendiri. Saat pagi menjelang, Sinan bertanya pada anaknya mengapa ia menggambar simbol itu. Dengan polosnya, Burcu berkata jika ia tak menggambarnya. Sinan mengira anaknya itu berbohong padanya, namun ternyata Burcu memang tak mengingat apapun yang terjadi padanya semalaman. Seida mengatakan jika gambar itu hanya huruf M biasa. Sinan berkata jika Seida juga menggambar simbol itu di cermin menggunakan darah sendiri kapan lalu. Sore harinya, Seida, Sinan dan Burcu pergi menjemput neneknya. Sementara Aisun dan Zafer berada di rumah Sinan bersama dengan anak mereka, Ece. Zafer memeriksa kamar Burcu dan menemukan simbol M di atas kasur anak itu. Ia membawa kamera dan mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral. Aisun datang ke kamar Burcu dan menyuruh Zafer untuk turun ke ruang tengah. Tiba-tiba, Aisun diseret oleh makhluk tak berwujud hingga ke ujung koridor. Zafer berlari mengejar Aisun dan membawanya kembali ke ruang tengah. Setelah semua aman, Zafer mengembalikan posisi kamera di kamar Burcu. Sesaat Zafer pergi, lemari kamar Burcu membuka sendirinya dan isinya terburai terbang seperti terhempas angin. Nenek Burcu sudah tiba di rumah. Mereka makan malam sambil ngobrol babi bu, basa-basilah intinya. Setelah makan, Seida bersembunyi di kamarnya. Ia tak mau diobati oleh dukun yang dibawa mertuanya. Setelah dibujuk oleh Zafer dan Aisun, akhirnya Seida pun turun ke bawah. Sang dukun itu langsung memulai ritualnya.
Ia menjelaskan jika ada orang yang sengaja mengirimkan ilmu sihir pada Seida. Ia meminta Seida untuk berbaring dan melihat apa yang ditanamkan orang itu di dalam perut Seida. Namun, saat ritual berlangsung, tubuh Seida mulai kejang-kejang seperti orang epilepsi. Sinan ingin memeriksa istrinya yang sedang kejang-kejang itu, namun ibunya melarang. Sang dukun mulai memanaskan air untuk dilakukan sebagai bahan ritual. Selang beberapa lama, Seida bangkit dan menyiram air panas ke wajah dukun itu. Ia berteriak entah berkata apa. Seida menyerang mertuanya sendiri dan meneriakinya untuk pergi dari rumahnya saat itu juga. Seida juga menyerang Zafer dan terdengar suara asli Seida yang berbicara menggunakan bahasa alien. Malam harinya, Seida tidur ditemani Aisun, sementara Zafer dan Sinan memikirkan cara untuk menyembuhkan Seida. Zafer menyarankan Sinan untuk memanggil seorang hoja. Kebetulan Aisun mengenal seorang hoja bernama Mehmet. Mereka pun setuju untuk membawa hoja itu esok hari. Malam semakin larut. Di hari ke-7, tepat pukul 2:59, Seida berulah kembali. Ia berjalan-jalan di dalam kamarnya. Sementara itu, di kamar Burcu, seliputnya terjatuh dan Burcu melayang di udara. Seida terlihat berdiri mengamati Sinan. Terdengar suara auman dan lampu mulai berkedip. Aisun dan Zafer terbangun dari tidurnya. Aisun langsung panik melihat Burcu menghilang dari atas kasur. Ia berteriak histeris mencoba untuk keluar dari kamar, namun ada sesuatu yang menghalanginya hingga terpental. Saat Aisun dan Zafer panik dengan menghilangnya Burcu, Seida malah menyerang suaminya sendiri. Ia mencekik Sinan dengan kekuatan penuh hingga Sinan pun harus berusaha keras untuk melepaskan ikatan di lehernya. Lampu yang mulai berkedip pun mati. Seida tersadar dari sleepwalkingnya dan berkata pada suaminya jika ia ketakutan. Sinan berkata jika Burcu menghilang dari kamarnya. Mereka pun berlari mencari gadis kecilnya itu. Setelah semua orang berlarian ke sana kemari, Burcu ditemukan berdiri sendirian di depan garasi. Ia menengok ke arah ayahnya dengan tatapan kosong. Saat Seida menyadarkannya, gadis kecil nan cantik itu pun menangis. Hari berikutnya, Sinan, Aisun, dan Seida menunggu kedatangan Zafer di depan rumah. Zafer datang membawa seorang hoja bernama Mehmet. Sinan menyambut hoja itu dan meminta izin untuk merekam jalannya proses ritual. Mehmet segera memasuki rumah itu. Hoja menulis nama setiap orang yang tinggal di rumah itu. Sinan, Seida, Burcu, Zafer, Aisun, dan Ece. Mereka melupakan bibi Asye yang selama ini turut tinggal di rumah mereka. Hoja itu mulai menjelaskan jika teror yang terjadi menimpa seluruh isi rumah, maka kemungkinan besar itu adalah sihir kiriman seseorang. Sinan bertanya, siapakah orang yang tega melakukan itu pada keluarganya? Sang hoja belum bisa menjawab. Ia meminta untuk memeriksa cermin yang dilukis oleh Seida dengan simbol aneh. Mereka mengantar Mehmet ke depan cermin dan memberikan hasil gambar Burcu yang juga berbentuk simbol huruf M. Mehmet menjelaskan arti dari simbol itu.